Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, kita bersyukur buat hari ini sebab kebaikan Tuhan Yesus dan perlindungan yang dahsyat buat kita semua. Kita selalu aman dalam lindungan Tuhan, amin. Kita bersuka cita dan bersyukur. Kita akan memulai ibadah kita buat hari ini. Biar kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu dahsyat atas kami. Kami berterima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan buat kami, penjagaan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus begitu baik buat kami semua. Di tengah wabah corona ini Tuhan, kami percaya Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Engkaulah tempat penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami dan setiap anugerahmu yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan datang di dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ya Bapa ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, yes Bapa, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin Tuhan, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya, pertolonganku datang dari-Mu. Kami percaya Tuhan, tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kami pandang Kau Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Bapakku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
dalam hidupku. Bersama-sama kita menyembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa atas setiap kebaikan-Mu Yesus dalam hidupku. Kami bersyukur dan bersuka cita. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah naunganku, sebab Kaulah kota benteng kami Tuhan. Haleluya, kami aman dalam lindungan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Allah beserta dengan kami, Allah yang beserta dengan kami. Engkau memegang tangan kami Tuhan, kami percaya Yesus. Ajaib dahsyat Kau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Rabba takasih ya Rabba ya Syarabo. Oh ya Rabba takasih ya Rabba ya Syarabo ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Tuhan kami butuh Tuhan di setiap langkah kami ya Bapa. Sebab kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri. Kami percaya Tuhan yang kuatkan kami. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami Yesus. Sebab Engkaulah tempat pertolongan kami Tuhan. Allah yang baik, begitu dahsyat setiap janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Rabba ya Rabba takasih ya Rabba ya Syaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat Yesusku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Allah yang kami sembah Allah yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik, sangat baik buat kami. Dan kami mau berkata Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab kami percaya aku punya Tuhan yang besar. Yes Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sondong buat jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup sebab iman kami Tuhan. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sambil mengangkat tanganmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sebab kami terima Tuhan.
biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajaib buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami aman dalam dengan Tuhan. Begitu pula Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat sukacita surgamu Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya, boleh katakan sama-sama. Amin. Merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sebab Engkau besar Tuhan dan layak dipuji. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya Tuhan, kami mau berkata, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Amin Tuhan. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Boleh sambil lambaikan tangan kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tuhan terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sebab terpuji. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Boleh sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik, begitu dahsyat. Saya persilakan untuk kembali duduk. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita satu dalam doa. Sebab firman-Mu Tuhan berkata, Engkau beserta kami ya Bapa. Biarlah roh kami Tuhan kuat, sebab Engkau berada dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami. Pimpin kami semua Tuhan, dalam setiap pikiran, telinga dan hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami ya Bapa. Kami siap untuk menerima Tuhan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin.
kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Bapa, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya Bapa. Sebab Firman-Mu berkata Kau besertaku, Amin Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, Serahkan kepada hamba. badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah kekal adanya. Waktu yang begitu istimewa ini
Kami memberikan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami memberikan waktu ini untuk Tuhan berbicara kepada kami. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hibur yang susah. Berkat-berkat Allah mengalir dalam hidup kami semua. Sebab firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Kami mau dengar kebenaran-Mu. Kami percaya lewat ibadah online ini pun Tuhan melawat setiap umat-Mu yang hadir. Jangan lewatkan satupun keluarga yang menyaksikan acara ini. Berikan pengharapan yang baru. Kami siap dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ini waktu yang sangat istimewa di mana kita percaya Tuhan terus menuntun gerejanya, saudara. Bahkan hari ini keluarga-keluarga Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pondok Daud yang sedang menyaksikan acara ini bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, saya meyakini saudara akan mengalami keberkatan lewat firman Allah hari ini. Saudara-saudara, semua orang berkata bahwa ini bukan masa yang mudah. Bahkan dalam sejarah kehidupan manusia, keadaan seperti yang kita alami hari-hari ini nyaris tidak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Memang ada yang beranggapan bahwa keadaan seperti ini adalah keadaan yang setiap 100 tahun terjadi. Bahkan kalau kita mengamati sejarah, tiap 100 tahun ada wabah, ada keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan bagi bumi ini. Tetapi keadaan itu muncul lagi di tahun ini, saudara. Sejak tahun 2019 akhir, sudah mulai terdengar ada satu wabah yang terus berputar sampai hari ini ke sejumlah negara, bahkan ke banyak negara. Inilah yang mengkhawatirkan gereja Tuhan, orang-orang percaya. Dan tidak sedikit kita yang mungkin berkata, saya takut hadapi ini. Tidak sedikit kita yang berkata bahwa mau kemana zaman ini. Tidak sedikit kita yang berkata, akan seperti apa nasib pekerjaan, bisnis, usaha yang saya jalani dengan keadaan yang seperti ini. Karena kenyataan yang kita alami, kita lihat sendiri dalam sebuah realita, semua tergoncangkan, saudara. Tidak ada yang tidak tergoncangkan. Ini yang kita alami, tetapi perkenankan saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa tidak salah kita melihat kenyataan. Tetapi yang paling utama kita melihat apa kata firman terhadap apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Gereja harus menyikapi keadaan ini dari kacamata Allah. Ini yang paling penting. Bukan dari kacamata dunia sebenarnya. Karena kalau kita menyimak dunia dari menit ke menit, jam ke jam, maka kita akan menemukan sebuah gambaran ketakutan yang bisa jadi meruntuhkan iman kita, saudara. Pagi ini ataupun malam ini saudara menyaksikan acara ini, saya mengajak saudara untuk melihat bersama-sama bagaimana Alkitab memandang ini semua, saudara. Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan 44 menjadi bacaan kita hari ini.
Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44 menjadi bacaan kita hari ini. Patut saudara ketahui bahwa sebelum Yesus naik ke Golgota, setidaknya ada 2 pasal yang Yesus tulis mengenai akhir zaman, saudara. Yaitu Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Ada beberapa hal yang Yesus sampaikan mengenai akhir zaman dari kedua pasal ini, saudara. Kenapa tema tentang akhir zaman hari ini saya bahas khusus? Karena saya percaya kita semua umat Tuhan, gereja di tempat ini, dimanapun saudara menyaksikan acara ini, kita setuju bahwa kita sedang berada di masa yang nampaknya akan segera selesai. Meskipun ukuran waktunya pun kita tidak bisa prediksi. Bahkan Alkitab berkata bahwa anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi setidaknya kita bisa menemukan gambaran bahwa kita sepakat, kita ada di penghujung zaman yang menuntut gereja harus semakin mengerti rencana Allah. What we have to do, apa yang harus kita lakukan, saudara. Satu perikop dalam tulisan akhir zaman yang Yesus ajarkan, kita akan baca malam hari ini, pagi hari ini. Di dalam Lukas pasal 24, Matius pasal 24, saya akan baca ayat yang ke-37 sampai dengan selesainya perikop ini, saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, saudara. Ada hal yang menarik yang Yesus sampaikan tentang akhir zaman, saudara. Yesus berkata bahwa kelak kedatangan anak manusia. Satu figur, satu tokoh yang Yesus sampaikan secara khusus di dalam Matius pasal 24 adalah Nuh, saudara. Yesus seperti ingin mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada gereja Tuhan pada hari ini. Bahwa kalau kita menyikapi keadaan akhir zaman, kalau kita menyikapi tentang kedatangan anak manusia kelak, maka satu kisah yang harus kita pelajari menurut Yesus. Yesus berkata, belajarlah dari Nuh. Nuh tentunya adalah tokoh yang kita kenal bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-6 mencatat tentang siapa Nuh, saudara. Di mana pada waktu itu keadaan dunia mengalami degradasi iman, degradasi moral. Bahkan Alkitab berkata, Allah menyesal menciptakan manusia. Dengan bahasa lain, menurut terjemahan saya, sepertinya Allah berkata, aduh, kesempurnaan yang aku berikan kepada manusia disalahgunakan. Kalau tahu begini, mendingan tidak usah, saudara. Sebuah gambaran yang Yesus ajarkan tentang Nuh memberikan teropong yang sangat jelas buat gereja untuk menyimak
Ada apa dengan zaman Nuh, saudara? Zaman di saat manusia tinggal dalam kekelaman dosa. Zaman di saat manusia tidak selaras dengan irama kebenaran Allah. Zaman di mana manusia kehilangan fokus panggilan Allah yang mulia, yaitu manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Semua itu hilang. Semua itu mengalami krisis iman pada waktu itu. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, ke-7, maka saudara akan menemukan Alkitab berkata, karena kerusakan moral manusia, kecenderungan hatinya berbuat jahat semata-mata, maka Allah menghukum dunia pada waktu itu. Bukan hanya manusia, hewan pun menjadi dampak daripada kemarahan Allah pada waktu itu. Bayangkan kata penyesalan muncul di Alkitab tentang kejadian manusia. Sekali lagi renungkan bahwa Allah menyesal tentang kejadian manusia. Nilai yang manusia punya tidak seperti yang Allah punya. Padahal harus mencapai standar Allah, itulah manusia. Ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal 6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, binatang melata, burung di udara, sebab aku menyesal menjadikan mereka. Dan saudara yang menyaksikan acara ini tentunya tahu bagaimana air bah melanda bumi pada waktu itu. Bumi kena hukuman intinya, saudara. Bumi tidak bisa bereaksi, bumi tidak sadar. Bahkan Matius pasal 24 berkata, kalau tidak ada air bah mereka tidak sadar sebenarnya. Mereka tidak tahu akan ada air bah, mereka hidup sesuka mereka. Maka terjadilah tsunami terbesar sepanjang sejarah dunia, yaitu kisah tentang air bah. Kita semua tahu cerita itu. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa saat semua manusia kena hukuman, saat semua manusia terkena dampak daripada air bah, ada satu tokoh bersama dengan keluarga yang terselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan ia adalah Nuh bersama dengan keluarganya. Istri, anak, mantu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau Kejadian pasal 6 berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bukan hanya Nuh, tapi Nuh dan keluarganya. Saya berdoa buat kita semua hari ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang seperti Nuh. Saat dunia sedang mengalami kesusahan, saya tidak berani menyebutkan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Atau apapun jenisnya, tapi setidaknya manusia sedang berada dalam satu keadaan yang tidak menguntungkan. Seperti zaman Nuh. Tapi perkenankan saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini. Saudara dan keluarga harus menjadi seperti Nuh, yaitu pribadi dan keluarga yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bolehkah saudara berkata amin? Kita disendirikan karena kita mempunyai kualifikasi Allah. Sekali lagi, kita disendirikan karena kita mempunyai kualifikasi Allah. Saudara, di tengah keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, selain pesan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu untuk jangan takut, perkenankan minggu ini saya menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Di tengah keadaan yang seperti sekarang ini yang ada di bangsa kita, bahkan di dunia ini, saudara harus masuk dalam kualifikasi Allah. Saudara harus masuk dalam kualifikasi Allah seperti Nuh. Keluarga-keluarga, anak muda, generasi, siapapun kita yang menyaksikan acara ini, perkenankan saya bicara. Kita hidup bukan hanya untuk hidup sekarang,
tapi harus mengejar standarnya Allah seperti Nuh, saudara. Kita hidup bukan hanya cari uang. Kita hidup bukan hanya melayani buat kita yang melayani. Tetapi hidup kita harus mencapai standarnya Tuhan seperti Nuh. Pada waktu itu, saudara. Makanya saya heran ketika saya mendengar ada begitu banyak orang yang merespon salah dengan kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Tidak menyadari apa yang harus kita buat. Tidak menyadari apa yang harus kita lakukan, saudara. Kita hidup semau kita. Kita pakai standar kita untuk dunia ini. Generasi muda hidup semaunya. Keluarga-keluarga hidup semaunya dan sebagainya. Tapi saya berdoa, yang harus kita capai adalah standar dan kualifikasi Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapat kasih karunia seperti Nuh mendapatkan itu. Hari-hari ini berhenti melihat orang lain, Bapak Ibu. Hari-hari ini berhenti melihat keluarga yang lain. Yang paling utama adalah mari melihat ke dalam, melihat diri kita sendiri sekarang ini. Jangan sampai dunia ini berakhir, tapi kualifikasi hidup Anda dan saya tidak mencapai kualifikasi Allah. Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita semua sebagai perenungan kita hari ini. Jangan sampai kita hidup tapi kita tidak capai standarnya Allah. Dan nanti pada waktu kesudahannya kita bilang, Tuhan kasih saya kesempatan, dan kesempatan itu tidak ada lagi, saudara. Saya mau bilang itu adalah tragedi terbesar ketika kita tidak mencapai standar Allah. Karena otomatis kita tidak mencapai menuju kepada tujuan Allah di dunia ini. Sangat disayangkan. Di tengah keadaan seperti ini, kalau masih ada di antara kita yang masih berpikir bagaimana hidup hura-hura, bagaimana bersenang-senang, tinggal dalam hedonisme, tinggal dalam materialistis yang begitu kuat. Saya mau bilang hari-hari ini, tinggalkan itu. Fokus kepada kerajaan Allah, karena itu yang paling utama. Fokus kepada standarnya Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 9 setidaknya menjadi pegangan buat kita hari ini. Alkitab berkata dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Alkitab berkata riwayat Nuh dicatat yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar. Kalau kita lihat Mazmur 24, 25, Alkitab berkata siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bagaimana kita bilang kita siap di akhir zaman kalau hati ini kotor, saudara? Bagaimana kita bilang kita sudah ada di akhir zaman, saya siap Tuhan, siap nyambut kedatangan Tuhan kalau hati ini tidak bersih dan kita masih merasa nyaman dengan keadaan itu? Masih ada niatan-niatan yang jahat yang kita punya terhadap orang lain. Lalu kita bilang kita ada di akhir zaman. Ini menakutkan sekali. Alkitab bilang Nuh adalah seorang yang benar. Boleh katakan amin, saudara. Pembenaran itu dari Allah. Hidup benar adalah tugas gereja. Ini yang harus kita usahakan. Hidup benar, saudara. Sekali lagi, hidup benar di hadapan Tuhan. Memang hidup benar ini proses yang tidak mudah. Hidup benar ini adalah sebuah keadaan di mana kita bersepakat dengan diri kita untuk tidak mencari kesenangan manusia. Hidup benar adalah kita bersepakat dengan diri kita untuk mencari kesenangan Tuhan dalam hidup ini. Itu hidup benar. Yang kedua, Alkitab berkata Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kalau orang lain dugem, saudara harusnya ada di hadirat Tuhan. Kalau orang lain hidup dalam pesta pora, seharusnya kita hidup berbeda dengan dunia ini. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Alkitab bilang apa? Nuh
tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Berarti orang-orang di zaman Nuh semuanya ngalami cela bagi Allah. Tapi Nuh, Alkitab katakan, dia berbeda dengan kehidupan yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Saya mau bilang begini kepada Bapak, Ibu, Saudara. Beranilah untuk berbeda, yang penting Tuhan senang. Daripada saudara sama dengan dunia, tapi saudara tidak dalam kesenangannya Tuhan. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, Rick Warren berkata begini, tugas utama gereja adalah buat hati Tuhan senang. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir, Nuh orang benar, Nuh tidak bercela, dan yang terakhir Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya katakan pertemuan sebelumnya, Corona memang menakutkan bagi kita semua mungkin. Tapi saya mau bilang jangan takut, karena Corona membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Keadaan yang terjadi di dunia ini mau tidak mau mendorong setiap orang, khususnya kita gereja Tuhan, bahkan keluarga-keluarga Pondok Daud, untuk semakin intim dengan Allah hari-hari ini. Semakin membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan punya tugas yang sama dengan saudara yang menyaksikan acara ini. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita mampu membangun relasi dengan manusia, harusnya gereja punya tugas pokok membangun relasi dengan Allah. Ini yang Nuh lakukan. Pertanyaan buat saya dan saudara, apakah klasifikasi ini sudah kita hidupi, saudara? Apakah klasifikasi ini sudah menjadi bagian kita? Di akhir khotbah saya, perkenankan saya menyampaikan hal ini kepada saudara, bahwa kesempatan Tuhan buka sampai hari ini untuk kita mengejar standarnya Allah seperti Nuh. Tujuannya satu, supaya kita mendapat kasih karunia di mata Allah. Kalau kita dapat kasih karunia di mata Allah, saya yakin hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya di bumi, tapi ada kepastian bersama-sama dengan Allah. Keluarga-keluarga Gereja Bethel Indonesia Pondok Daud, saya tidak mengerti, tidak tahu sampai berapa minggu ke depan kita akan ibadah online seperti ini. Tetapi perkenankan saya berdoa hari ini, biarlah di rumah-rumah Tuhan memberkati saudara. Saudara membangun hidup benar, membuat perbedaan dengan dunia ini, dan hidup bergaul dengan Allah. Kita hidup bukan apa kata orang, tapi kita hidup apa kata Tuhan. Selamat bertumbuh keluarga-keluarga GBI Pondok Daud. Selamat mengalami Tuhan. Ada waktu kita akan ketemu kembali dalam ibadah di tempat ini, di gereja Tuhan, di GBI Pondok Daud yang kita kasihi. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan buat kita semua. Ingat, jangan takut. Sebab Immanuel, Allah menyertai saudara. Ingat, seperti Nuh, Tuhan minta hari ini belajar dari Nuh. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa di surga, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Celikkan mata yang buta. Kebenaran ini biar mengalir dalam kehidupan setiap umat-Mu malam ini, pagi ini. Sehingga kami boleh mengerti apa yang harus menjadi bagian kami. Bukan kesenangan dunia yang kami cari, tapi yang utama adalah apakah Tuhan senang dengan kami. Itu yang paling utama Tuhan. Dan hari ini kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya pegang hidup semua keluarga-keluarga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sambil kita angkat tangan di rumah kita masing-masing. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Boleh kita panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Perlindungan Tuhan sempurna buat keluarga-keluarga Pondok Daud. Bahkan siapapun yang menyaksikan acara ini, ibadah ini, Tuhan jamah semua kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Biar kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Biar Tuhan kami memetik setiap rema Tuhan dalam setiap kebenaran firman-Mu. Bapa menyertai Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Vicky. Hikmat kebijaksanaan Tuhan selalu ada buatnya Tuhan. Kemanapun ia melangkah Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan cover keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan ada atas padanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan sertai Tuhan dalam setiap langkahnya dalam melayani Engkau. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti Nuh Tuhan, hidup benar, hidup tidak bercela Tuhan, dan selalu hidup bersekutu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap kehidupan kami, biar kami selalu layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Biar Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan kami. Kami percaya apa yang kami tabur Tuhan kami akan tuai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Haleluya. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.
berlindung yang teguh. Yes, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom keluarga-keluargaku di rumah saudara masing-masing. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 9 pagi kembali melalui online service seperti ini. Perlu menjadi informasi buat jemaat bahwa surat dari Wali Kota Kendari sudah terbit tepatnya 2 hari yang lalu, yaitu ibadah di rumah akan dilanjutkan sampai tanggal 17 April, saudara. Jadi jikalau Tuhan berkenan, sekali lagi, jikalau Tuhan berkenan dan mengizinkan, kita bisa beribadah kembali di gereja pada tanggal 19 April. Tapi tentunya semua akan terkondisikan sesuai dengan perkembangan yang ada di kota kita. Tetapi percayalah Tuhan buat mujizat untuk kita semua. Hari ini saya percaya kita semua diberkati lewat online service dari kami, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pondok Daud. Dan mari kita siapkan hati kita akan terima berkat Tuhan malam hari ini. Dan biarlah rahmat Tuhan memberkati kita semua bersama-sama. Saya mengajak saudara di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satukan hati berdoa sebelum menutup ibadah ini. Datanglah kerajaan-Mu buat Indonesia. Pulihkan Sabang sampai Merauke. Bangsa ini sedang berhadapan dengan satu tantangan yang tidak mudah. Tapi kami meyakini ada Yesus di bangsa ini. Turunlah di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan di kota Kendari untuk memulihkan segala sesuatu. Kendari pulih, Kendari bersih, Kendari aman, Kendari sehat. Indonesia dipulihkan. Pemerintahan bangsa kami berikan roh takut akan Tuhan. Biar sepenuhnya mereka boleh mengenal rencana Allah dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk hari ini. Semua keluarga yang menyaksikan acara ini, jamah satu persatu. Pulihkan satu persatu. Berikan kemurnian di hati ini. Biarlah hidup ini selalu mencari kesenangan Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu. Kami membawa nyanyian ini di akhir ibadah kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terimalah berkat Tuhan, saudara. Kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus memberkati keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, siapapun yang menyaksikan acara ini hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua kami yang terima berkat Tuhan bersama berkata amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu dalam ibadah Jumat Agung berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.